Pasca sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon digelar beberapa waktu lalu, kuasa hukum 6 terpidana yakni Jutek Bongso diketahui mengharapkan Ibtu Rudiana dapat hadir sebagai saksi. Di sisi lain, menurut Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni, hal tersebut tidak mungkin terjadi lantaran Ibtu Rudiana tidak termasuk ke dalam kategori novum baru. Perbedaan argumen tersebut pun akhirnya menjadi panas dan menjadi sorotan publik. Terlebih publik terus menantikan akhir dari drama kasus Vina Cirebon yang telah bergulir sangat panjang. Untuk mengetahui perbedaan argumen yang menjadi debat panas antara pihak Ibtu Rudiana dan pihak 6 terpidana, maka inilah 5 debat panas antara pihak Ibtu Rudiana dan pihak 6 terpidana, versi Cumi Top 5. Sebelum sidang perdana PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon, kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, sempat menyuarakan bahwa ia menginginkan Ibtu Rudiana dihadirkan sebagai saksi. Mengetahui hal tersebut, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni menjawab dengan telak terkait desakan yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dalam sidang PK 6 terpidana. Lantas, seperti apa argumen pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana? Kami nggak punya tangan untuk menghadirkan Rudiana. Kalau dia besok mau datang, saya mau jadi saksi, mau hadir, kami sangat terbuka sekali dan berterima kasih sekali. Yang pertama, kalau Rudiana dijadikan saksi dalam sidang PK, itu tidak ada dasar ataupun argumentasi pasal yang jelas mengatur terkait hal tersebut. Dikarenakan Pak Rudiana itu sudah pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan baik di dalam penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri. Artinya bahwasannya keterangan yang ia pernah sampaikan itu sudah ia berikan sehingga menghasilkan produk hukum yang namanya putusan pengadilan. Nah, dengan adanya putusan pengadilan itu dan sudah dia memberikan keterangan, sehingga kualifikasinya itu tidak termasuk dalam novum. Mereka yang menyuruh dia saksi, saya nyatakan adalah mereka-mereka yang tidak mengerti hukum, mereka-mereka yang tidak paham aturan, mereka-mereka yang tidak mengerti pasal-pasal. Mereka seharusnya membaca novum itu adalah bukti baru ataupun keadaan baru. Mereka menyuruh Rudiana hadir ke persidangan itu, mereka siapa? Yang bisa menyuruh hadir ke persidangan itu adalah hakim atau jaksa penuntut umum gitu loh. Nah, mereka ini adalah pemohon, mereka harus membuktikan gitu loh. Mereka yang harus membuktikan di mana letak kekeliruan hakim, di mana yang tidak benar. Nah, bukan tugas kita untuk mendukung mereka. Kita tidak mendukung para terpidana, jelas kita lawan gitu loh. Dan kita tolak upaya-upaya menolak para terpidana itu. Karena kita menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan korban yang telah meninggal dunia ini. Seperti itu, Mas. Pihak 6 terpidana kasus Vina Cirebon diketahui menghadirkan saksi Dede Riswanto sebagai saksi dalam sidang PK yang digelar. Menurut kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, Dede Riswanto belum pernah dihadirkan dalam sidang PK, sehingga Dede Riswanto kini dijadikan saksi untuk membebaskan 6 terpidana. Namun, pernyataan Dede Riswanto yang menyatakan bahwa ia diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu pada 2016 silam, nyatanya dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana. Lantas seperti apa argumen pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana? Saksi novum itu adalah saksi yang mencabut keterangannya tahun 2016 lalu dan merubah keterangannya, yaitu Dede dan Liga Akbar. Saya sampaikan bahwasanya Dede ini sedang berbohong ya, karena apa yang dia sampaikan itu telah saya konfrontir dengan klien saya, Aib Rudiansyah. Aib bilang itu dia nggak benar keterangannya, dia berbohong karena dia juga ikut serta di situ dan dia melihat peristiwa tersebut. Artinya apa? Apapun yang dia sampaikan pada keterangan dia pada waktu PK itu, seharusnya hakim harus menahan dia dulu.
kalau memang keterangannya ini mau dijadikan sebagai dasar ataupun novum. Mereka yang sudah pernah memberikan keterangan ini semestinya ditahan dulu sebagaimana diatur dalam pasal 174 kalau nggak salah KUHP. Di situ apabila memang ada dugaan keterangan palsu ataupun saksi palsu, maka hakim bisa memerintahkan untuk ditahan saksi tersebut. Jadi kalau memang keterangan dia sudah mengakui tidak benar, ya saya kira ditahan dulu dia. Mereka ini oleh hakim gitu loh. Iya. Dia kalau sampai ini berbohong, 2 kali berbohong dia. 1 kali kami lagi laporkan kesaksian palsu dia tahun 2016. Kalau sekarang betul dia berbohong lagi, berarti kan mau maju mau apapun kena dia. Apa? Kalau secara logikanya ya, Dede itu kan tidak ada keuntungan yang dia dapat. Ya, kenapa dia mesti mengaku dan siap dihukum? Logikanya aja. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, secara terang-terangan membeberkan novum dan saksi yang telah mereka kantongi untuk memenangkan sidang PK 6 terpidana. Namun, itu semua justru dinilai sebaliknya oleh pihak Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menyatakan bahwa novum dan saksi yang dikantongi pihak 6 terpidana tidak akan dapat membebaskan 6 terpidana dari vonis hukuman yang telah ditetapkan. Lantaran pada 2016 silam, novum dan saksi tersebut dinilai sudah pernah dihadirkan ke dalam persidangan. Lantas, seperti apa argumen pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana? Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kekhilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya. Di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya, dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Ibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Kami membuat laporan polisi terhadap Pasren dan Kavi. Itu kan semua itu kan terkait, mulai cerita itu kan dari situ semua. Kalau sekarang Dede dan Liga Akbar mencabut laporannya atau mencabut keterangannya, BAP-nya, otomatis kan sudah gugur lah itu menurut saya. Tinggal seorang Aib sendiri yang masih bertahan dengan keterangannya. Makanya saya sampaikan sebagaimana diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, untuk mengajukan PK itu haruslah ada keadaan baru yang luar biasa. Artinya novum yang harus dibuktikan oleh para pemohon ini sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat bukti baru. Kalau alat buktinya itu sudah pernah diperiksa ataupun sudah pernah diteliti, itu bukanlah suatu novum dan itu bukan keadaan baru, dan itu nggak akan bisa dijadikan pertimbangan ataupun dasar patokan sehingga bisa dikategorikan sebagai novum sebagaimana diatur dalam pasal 263. Tapi kalau mereka ini mau gagah-gagahan, mau mau ingin mempertontonkan kehebatan-kehebatan, ya itu saya kira mereka mengusulkan itu gitu loh. Akan tetapi kalau memang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana itu bukanlah novum dan itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam PK gitu loh, karena ia sesuai dengan keterangannya. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, mengaku sangat kecewa atas keputusan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menolak novum yang mereka ajukan. Namun, pihak Ibtu Rudiana menilai bahwa hal tersebut memang sudah sepantasnya dilakukan oleh JPU, lantaran novum yang diajukan 6 terpidana bukanlah keadaan baru. Lantas, seperti apa argumen pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana?
Ya, kalau tadi jaksa katakan itu tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa tidak ada bekas tanda-tanda kecelakaan seperti ngerem roda dan sebagainya dan tadi dihadirkan, ya sah-sah saja lah jaksa sampaikan karena kami juga punya versi kami. Tinggal majelis hakim untuk memutuskan. Untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa seperti itu, Mas. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, berpendapat seharusnya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan PK yang diajukan 6 terpidana, lantaran terdapat beberapa hal yang dinilai sudah meruntuhkan konstruksi hukum, yakni ekstrasi HP milik Vina. Namun, menurut pihak Ibtu Rudiana, ekstrasi tersebut tidak dapat serta-merta dipercaya, melainkan harus dikaji ulang untuk kebenarannya. Lantas, seperti apa argumen pihak 6 terpidana dan pihak Ibtu Rudiana? Ya, kalau menurut saya lihat dari baik termohon maupun majelis hakim yang memeriksa, saya pikir sudah tidak bisa berkata-kata ya dengan fakta keadaan yang kita hadirkan. Ya, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut nasib orang. Kita jangan pakai main-main dan menurut saya ini sangat serius kami tangani. Bahwa kita harus melihatnya bahwa peristiwa ini sungguh memilukan. Ya, kami harap ini peristiwa yang terakhir yang ada di negara kita yang kita cintai. Mari kita berbenah sama-sama dari semua institusi penegak hukum yang ada untuk membenahi supaya ke depan ini tidak terjadi. Kalau dia berbicara GAKU, berarti kan kita berbicara ekstraksi data. Kalau yang diekstraksi data itu belum jelas itu kartunya siapa. Karena berdasarkan perusahaan kita di Get Contact maupun di Truecaller, itu namanya itu bukanlah yang disebutkan mereka itu terduga Vina gitu loh. Nah, akan tetapi itu nama orang lain. Makanya saya bilang kartu ini juga harus didalami lagi apakah itu miliknya almarhum atau bukan. Nah, mereka ini kan menjadikan itu sebagai alat bukti. Sedangkan ekstraksi data itu sudah pernah dijadikan sebagai lampiran dalam berkas perkara sehingga beban untuk mendalilkan membuktikan itu ada pada penasihat hukum. Harusnya itu kan dikelar itu di dalam ruang persidangan itu apapun yang ada di dalam berkas perkara tersebut. Nah, sehingga ekstraksi yang mereka maksud itu bukanlah sebagai novum. Karena itu juga sudah ada dalam berkas perkara. Mereka kan dapatnya dari berkas perkara. Kita juga dapat ekstraksi itu dari berkas perkara sehingga itu bukan keadaan yang baru.